Nanti diperhatikan karena kalau kita berbicara tentang perawatan tracheostomi ini 3 in 1 ya, karena di sini ada mulai dari yang harus dilakukan adalah pembersihan suctioning, kemudian ada nanti bersihkan ininya ya, lukanya, dan yang ketiga adalah untuk perawatan inner kanulnya sendiri ya. Oke. Ini lagi mau video kan? Nanti ya, videonya nanti ya. Nah, kemudian jadi ada tiga tindakan gitu, 3 perasaan dalam saksi. Kalian sudah saksi nih? Sudah. Saksi apa prinsipnya? Kenapa? Steril atau bersih? Steril atau bersih? Bersih atau steril? Kalau suctioning itu dilakukannya di mana sih? Di hidung, di mulut, atau di kanul ya. Kanul ini bisa ETT, bisa TC. Ya. Nah, sekarang prinsipnya apa? Sekali lagi saya, kalau suctioning itu prinsipnya apa? Oke, berarti kalian suka membersihkan hidung kan? Kayak saya bisa bersih-bersih. Ya. Siapa? Mulia. Siapa? Winda tadi udah bersih dan steril ya, tapi ke bawah iya bisa bersih, bisa steril, tergantung kita akan melakukan suctionnya di mana ya. Kalau di hidung, kalian ngebersihin hidung pakai ini kan, disterilin dulu ya, direbus dulu enggak kan, terus udah gitu kalau berarti bersih ya. Kalau di mulut bersih, makanan kita kan nggak steril, bersih juga cukup gitu kan. Nah, tapi kalau membersihkannya di kanul ya, itu harus steril, termasuk di TC, tracheokanul. Kenapa harus steril? Karena ujungnya dari kanul itu adalah paru ya. Kalau di paru itu harus steril ya, sehingga tadi karena suctionnya di kanul berarti prinsipnya harus steril. Kemudian ngebersihin lukanya ya, ngebersihin lukanya itu steril atau bersih? Steril ya, karena ini adalah lukanya luka akut ya. Kemudian terakhir innernya, perawatan innernya bersih steril? Steril. Oke ya, yuk maju yuk. Pegang. Oke. Dalam melakukan perawatan tracheostomi kita akan nanti memperhatikan bagaimana prinsip dari steril ke steril gitu ya, karena tetap ada hal-hal yang memang nanti di tengah-tengah 3 perasaan itu ada yang non steril ya. Jadi gimana perpindahannya, gimana permainan dari tangannya ya. Baik, sini yang harus diperhatikan dulu adalah untuk perawatan ini ada alat yang steril dan ada yang on ya. Yang on itu berarti tidak steril ya, kalau saya sebut on. Oke, apa saja yang onnya? Ada yang ya. Kemudian ada H2O2 ya. Untuk apa H2O2 ini? H2O2 nanti untuk merendam inner kanul ya, kalau pasiennya menggunakan inner kanul ya. Kemudian ada betadin untuk merawat lukanya. Ada ini bengkok
kemudian biasa ya, alas tindakan, gunting sama plester kalau diperlukan, tapi kalau untuk itu tidak spesifik diperlukan. Kemudian ada suctioning, ada balon spray ya, ada talinya, dan ada handscoon yang steril. Kalau memang handscoonnya ini tidak ada di dalam bak steril ya. Oke. Kemudian untuk yang di bak sterilnya ya, di bak sterilnya ini ada handscoon sterilnya 2 pasang ya. Udah gitu ada kasa ini nanti untuk membersihkan kalau Anda mau lukanya basah. Kemudian ada pinset minimal 2, ada cotton bud ya, ada cotton bud ini lidi wotten ini digunakan. Anda bisa membersihkannya dengan kasa atau dengan lidi wotten. Kalaupun enggak, lidi wotten ini digunakan untuk mengoles betadinnya ya. Kemudian ada kom-komnya ya. Ada kom, yang pasti Anda perlu kom untuk merendam nanti inner kanulnya. Kalau 2 kayak gini berarti nggak usah ada inner kanul yang ini ya, nggak usah ada perendaman inner kanul ya. Jadi tinggal Anda masukkan nanti inner kanul yang steril ya. Kita ceritanya inner kanulnya cuman ada 1. Terus udah gitu komnya ada kom yang kecil buat merendam ya, harusnya terendam semua jadi agak besar. Kemudian ada kom 1 untuk NaCl, 1 untuk betadin kalau memang perlu betadin. Kalau nggak perlu berarti nggak usah ada komnya ya. Kemudian ini ada sikat ya, ada sikat. Nah ini adalah alat-alat steril yang akan kita perlukan untuk persiapan pasien ini ya. Oke. Sekarang kita akan mulai tahap pelaksanaannya. Untuk tahap pelaksanaannya apa yang pertama dilakukan? Identifikasi pasien itu yang seperti apa? Oke. Yang pertama adalah validasi. Validasi itu beda sama identifikasi. Validasi itu kita akan melihat rekam medis pasien ya. Jadi maksudnya divalid, betul nggak ini ada tindakan untuk perawatan tracheostomi, betul nggak pasien itu, jadi belum ke pasien ya, betul nggak pasien ini memang disuruh ada perawatan tracheostomi. Kemudian sudah berapa lama terpasang TC-nya, karena nanti akan berpengaruh. Kita perlu pakai perlu pakai apa, betadin lagi atau enggak. Kalau udah kering kan nggak perlu ya. Kemudian ngebersihinnya harus pakai kasa atau pakai lidi wotten ya. Itu dari validasi data ya. Sesudah kita valid, ini masih di station ya, di rekam medis dengan apa yang akan kita lakukan. Oh iya, Nyonya Tuti dengan stroke karena ARDS maka dipasang tracheostomi kemarin. Berarti hari ini betul akan dilakukan perawatan ya. Perawatannya tiap berapa lama? 2 jam sekali. Enggak, Sehari sekali. sehari sekali ya. Jadi tiap pagi pas morning care itu dilakukan perawatan ya, berarti gantinya tiap 24 jam. Oke. Sesudah itu kita ke pasien ya. Sesudah validasi kita siapkan alat dulu ya tadi, kemudian kita juga persiapan
ya. Ini bisa sekarang atau nanti juga nggak masalah. Ya, sesudah itu kita ke pasien. Ya, selamat pagi Bu, perkenalkan saya Evi, saya perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Ya, sekarang saya bermaksud untuk melakukan perawatan tracheostomi yang kemarin baru dipasang ya Bu ya. Mungkin dokter atau perawat sebelumnya sudah menjelaskan ya. Oke, sebelumnya, nah ini yang namanya identifikasi ya. Sebelumnya boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Bu? 10 menit abang. Sudah ya Bu Tuti, iya betul Bu Tuti. Iya Bu Tuti. Jadi meneruskan yang tadi, maksud saya kesini adalah perawatan tracheostomi. Nanti itu akan dilakukan tiap pagi Bu, sama perawat paginya. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Ya, nanti tindakannya Ibu akan dibersihkan dulu, disedot dulu dahaknya, kemudian sesudah itu diganti kasanya, ya. Kemudian nanti talinya juga saya lihat sudah kekuningan ya Bu ya, sepertinya udah banyak dahak dan ini perlu diganti ya. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Bentar ya Bu ya, saya longgarkan dulu ya. Ada yang kurang jelas Bu? Baik, kalau tidak ada bisa kita lakukan sekarang ya. Ya, Ibu posisinya sudah nyamankah? Kalau sudah, baik, saya tutup tirainya. Tutup tirai, kemudian jaga privasi pasien, kemudian jangan lupa penerangan. Ya, sesudah itu kita siapkan alat. Ya, kita cuci tangan. Ya, kemudian kita persiapkan alat. Bentar ya Bu ya, saya pasang dulu ya. Ini alasnya, ininya bagusnya nggak di sini ya, nggak dibantal, cuman di sini ininya penuh ya. Jadi ininya simpen di sini, nggak di dekat pasien, seperti itu ya. Kemudian ini udah cuci tangan ya. Kemudian kita buka, perhatikan mana yang steril, mana yang enggak. Kita tuangkan H2O di salah satu ya. Kemudian NaCl buat nanti ngebersihin lukanya. Kemudian betadin, kalau kita lihat pada saat validasi ternyata lukanya baru hari pertama ya. Nah, sesudah itu ini kondisinya adalah steril ya. Kita masukkan ke bak steril ya, untuk mempermudah. Kalau susah bisa kita bantu dengan menggunakan korentang. Ya. Sesudah itu sekalian kita ini semua sudah disiapkan. Ya, kemudian kita gunakan handscoon yang steril. Perhatikan cara menggunakan handscoon steril ya. Nah, ini tangan saya semuanya steril ya.
Oke. Kemudian kita sambungkan dengan selang. Berarti kita tangan yang ini sudah on ya. Yang tangan kiri ya. Ini masih steril. Kemudian kita nyalakan. Ya, kita coba ya, sedot. Ketika sudah menyedot gitu ya, ini udah dinyalakan. Kemudian kita masukkan sampai mana? Sampai ada refleks batuk dari pasiennya. Kemudian kita tarik setengah senti, kemudian kita putar sambil ditutup ujungnya. Ya. Kalau masih ada, bisa kita masukkan lagi. Tanpa dibilas ibu atau langsung? Kalau misal perlu dibilas, bilas. Kalau enggak apa-apa. Maksudnya ininya bersih gitu ya, masih tampak bersih. Begitu masuk setengah senti kita tarik, kemudian kita tutup sambil kita putar-putar. Kalau perlu dibilas, dibilas. Dibilasnya juga ininya aja kan, dalamnya ya. Oke, sesudah selesai, sudah ya Bu ya, di suctionnya ya. Kemudian kita matikan alat, kita buang ke bengkok ya. Makanya kenapa bengkoknya nggak boleh di situ harusnya.